Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal aradina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wa nabat wa qaddaral arzaqa wal agawat wa ataba 'alal a'malis salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizati tahirat allati hasala min nurihi wujudal kainat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqat amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah kumpulkan kita semua dalam perkumpulan yang mulia, dalam perkumpulan yang berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini perkumpulan adalah perkumpulan disebabkan kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan seperti ini, yang mana kita hadir di dalamnya, yang mana kita duduk di dalamnya, mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita adalah sebab perantara Allah memandang kepada kita semua dengan pandangan rahmat kasih sayangnya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, Allah ijabah, terkabul seluruh permintaan dan hajat. Mudah-mudahan pula dengan berkat ini perkumpulan, Allah mengampuni segala dosa kita, perbuatan salah, maksiat. Dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kedua orang tua kita, ibu bapa kita. Allah muliakan mereka dengan ketinggian derajat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua dalam keadaan sehat serta taat. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan rezeki kita dalam keadaan berkat serta pula manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ketetapan kelak, mendapatkan husnul khatimah ketika wafat di akhir hayat. Dan Allah tetapkan pula kita kelak masuk ke dalam syurganya Allah tanpa adanya hisab, berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad. Mudah-mudahan Allah amankan kita dari azab dan siksa kubur. Allah amankan kita dari nerakanya Allah dengan berkat baginda Rasul Muhammad. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan daripada nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, nasihat beliau yang pertama menukil daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillah 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nih wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khulika lahu lajadirun an tatula 'alaihi hasratuhu wa man jawazal arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarruhu falyatajahhas ilan nar. Alamat atau suatu tanda bahwasanya seorang hamba Allah telah berpaling darinya. Alamat atau suatu tanda Allah tidak memandang kepada hamba tersebut, yaitu hamba itu disibukkan dengan pekerjaan suatu gawian nang kadada nilai manfaat. Kemarin sudah kita jelaskan hadis ini.
Lalu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna mra'an dhahabat sa'atun min umurihi min ghairi ma khulika la jadirun antatulai hasratu. Seandainya ada satu saat saja pada umurnya, dan seandainya ada satu waktu aja daripada umur kita yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin maupun manusia kecuali tujuannya hanya beribadah kepada Allah. Artinya tujuan hidup kita adalah ketaatan. Tujuan hidup kita adalah peribadatan. Jadi ada seseorang, kata baginda Nabi, di antara seluruh umurnya satu saat saja yang mana dia menggunakan umur tersebut bukan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ini coba pian bayangkanlah. Umur 60. Ada nang berumur 50 lah, ada nang 60, ada nang 40 di sini. Lalu kita hitung-hitung umur kita, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi di umur kita nang banyak ini. Berapa banyak kita sudah menghabiskan umur dalam kelalaian. Nang mana itu kadada nilai ibadah lah. Semalam sudah dijelaskan, nang kadada nilai manfaat itu bukan maksiat. Yaitu nang kayak orang becatur, bedom, betetangah malaman lah. Kadada nilai haramnya kadada. Namun ada duitnya lah, ada taruhannya, nah itu hanya maksiat. Ini kadada beramian aja. Betetangah malaman lah. Harianan. Nah ini nilai-nilai yang mana kadada nilai manfaat tapi bukan maksiat. Nah seandainya ada orang yang menghabiskan waktu satu saat saja, ujar Nabi, yang mana bukan tujuan ibadah, bukan beribadah, bukan. Maka ujar Nabi, antatula alaihi hasratuhu, maka kina manusia ini, maka nanti hamba seperti ini panjang penyesalan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kina pian kita berataan kalau sudah di dalam kubur kita minta lawan Allah, ya Allah hendak dibulikakan pulang ke dunia. Hanyar berada dalam kubur, hanyar diandak dalam kubur, kada sawat beminggu-minggu belum, kada sawat bebulan-bulan apalagi, hanyar diandak. Kita sudah meminta kepada Allah, ya Allah bulikakan ulun pulang, hendak hidup pulang. Napa? Hendak beribadah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu dijawab, hanyar datang daripada dunia, sudah hendak babulik ke dunia pulang. Nah ini lah mungkin kada kita rasa hari ini, mungkin kada kita rasa saat ini. Tapi pian kina akan merasakan penyesalan ini, kita berataan akan merasakan penyesalan kalau sudah kita berada di dalam kubur. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, hendak babulik ke dunia lagi. Nah apa nang hendak kita gawi? Hendak pulah rumah kada, hendak sekolah tinggi-tinggi kada, hendak mengumpulkan harta maginnya. Apa yang hendak kita kerjakan? Ketaatan kepada Allah, peribadatan. Kapan penyesalan tersebut datang? Ketika kita sudah berada di alam barzah. Makanya orang-orang di dalam kubur itu dalam riwayat paling hendak mengharapkan orang-orang yang ada di dunia ini lakas kesanaan. Kenapa? Kelelawasan sudah menghadang. Adalah pian menamui orang lah 300 tahun ada pulang cungol, kada ada. Nang sudah dalam kubur kada mungkin lagi bebulik. Jadi lawas bana mahadang. Nah kita ini dihadang orang lah. Kita ini dihadang orang. Siapa nang mahadang? Ahlu barzah. Orang-orang yang di dalam kubur itu menghadang kita berataan. Kenapa? Karena hendaknya dimulai hari penghakiman. Wa man zawajal arba'ina wa lam yaglib khairuhu syarruhu bal yatajahhasilan. Nah ini introspeksi gasan kita berataan. Lalu ujar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pian ingat-ingat, pian sadarkan diri kita masing-masing.
Apabila umur 40, orang sudah masuk umur 40, ini banyak nang 40 lewat sudahlah. Dan barang siapa yang masuk umur 40 dan dia telah menghitung kebaikannya tidak mampu melampaui banyaknya keburukan. Coba mari kita berhitunglah, mulai menghitung. Rasa-rasanya mulai rajin sembahyang nih ada pang masuk umur 30 aja lah. Cuman nang bujur-bujur tuh pas umur 35. Ini alhamdulillah ada kemauan, ada kesadaran. Rasanya amun nang 30 tuh masih balang kambingan ulun jelah. Alhamdulillah masih ada kesadaran. Lalu ujar Nabi, barang siapa yang masuk umur 40 dihitung-hitung kebaikan kada kawa melampaui banyaknya keburukan. Sembahyang banyak tertinggal, puasa banyak dilalayakan, gawian kada baik banyak dikerjakan, nang perbuatan baik sulit diingat. Kenapa? Karena saking sedikitnya. Maka kata baginda Nabi, falyatajahhas ilannar. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Maka persiapkan diri, cari tempat duduk. Paham lebih, cari tempat duduk artinya sudah berciri ahli neraka. Siapa orang yang umurnya 40 dan kebaikannya kadakawa melampaui keburukannya. Artinya umur 40, kira-kira pian hitung, kita hitung nih kebaikan banyak apa sedikit. Atau jangan-jangan keburukan jauh lebih banyak. Maka apabila keburukan jauh melampaui daripada kebaikan kita, falyatajahhas ilannar. Ini ujar Nabi. Maka persiapkan dirimu, layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Artinya nih orang ini sudah cocok masuk neraka. Cuman alhamdulillah lah, pian dapat nasihat dari baginda Nabi, umur berapapun alhamdulillah masih diberi kesempatan mendengar. Nang 60 alhamdulillah hanya raja mendengar hadis ini. Nang 55 alhamdulillah masih sempat mendengar. Artinya kalau pian mendengar ini ada perbaikan diri, ada suatu teguran. Yang mana ini teguran langsung daripada baginda Nabi. Umur 40 kebaikan tidak mampu melampaui keburukan, maka siapkan diri untuk memasuki api neraka. Alhamdulillah masih mendengar, alhamdulillah masih dapat teguran. Lalu kayak apa? Orang yang bertaubat itu akan menghapuskan salah. Kalau pian mendengar berarti pian diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Mau berapapun umur pian, mau berapapun sudah kehidupan yang pian jalani, mau sebanyak apapun keburukan kita, kalau kita mendengar nasihat ini lalu tergugah di dalam sanubari kita, terdapat di dalam hati kita keinginan bertaubat kepada Allah, berarti itu suatu kesempatan besar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau hendak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah pahamkan agama. Alhamdulillah pian mau tulak, pian mau duduk di majelis. Itu suatu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ini alhamdulillah pagi hari ini pian dapat satu hadis, satu nasihat langsung daripada baginda Nabi. Barang siapa nang umur 40 kebaikannya masih kurang daripada keburukan, maka persiapkan dirinya masuk api neraka. Pian mendengar, pian mendapat, maka kalaunya kita hitung-hitung keburukan kita banyak, maka inilah kesempatan kita bertaubat. Ini kesempatan kita memohon ampun kepada Allah. Nang tahu banyak sedikitnya maksiat ya kita surang. Itu baru nang disadari, belum nang kada disadari. Yang tahu banyak buruknya kebaikan kita seorang, ulun alhamdulillah amun menurut manusia di sekitar ulun ini ujar pian, ulun ini orang baik. Takuni aja berataan tetangga madahkan orang baik. Nah, sampai ke RT ditakuni madahkan orang baik. Cuman yang sadar kalau kita ini betul-betul baik, sempurna kebaikan, itu kita seorang. Kenapa? Siapa yang tahu kalau dirinya ria atau tidak? Orangnya rajin penyembahyang, cuman siapa yang tahu sholat tersebut bernilai atau tidak di sisi Allah?
Nang tahu itu kita berataan. Maka di sini bukanlah untuk mengukur daripada keburukan orang, mengukur daripada kebaikan orang, tetapi kita di sini introspeksi daripada nasihat baginda Nabi ini adalah untuk mengukur diri kita sendiri. Selama ini kebaikan yang kita kerjakan, apakah sempurna kebaikan tersebut? Apakah betul-betul diterima kebaikan tersebut di sisi Allah? Makanya dikatakan oleh Sayyidina Imam Umar Al-Muhdar, kata beliau, kalau saja aku mengetahui satu tasbihku diterima oleh Allah, satu tasbih, maka aku akan tasyakuran, aku akan selamatan, aku beri makan seluruh penduduk kota Tarim saking himungnya. Kalau satu tasbih, ucapan subhanallah, tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu kebaikan bernilai betul-betul di sisi Allah. Aku akan berasa gembira, aku kasih makan seluruh penduduk kota Tarim, kata beliau. Apalagi kita kira-kira lah. Nang kau mengetahui kebaikan kita ini kayaknya ini ada banyak rusaknya. Alhamdulillah jalah menagur ke kawan amunnya menyumbang tu kedusa besambat ngaran. Dosa gen hamba Allah aja kita jalan. Ini bila sambat ngaran tuh gini bisa jadi ria, sum'ah, ketujuh di kuya orang. Coba nang kayak aku nina aja lah. Tahu lah ikam. 2 bulan nang lalu ada karpet di masjid. Siapa nang menjulung tuh? Kadang nang tahunya kalau ini sama aja bang berkisah nang kayak ini sama aja lah. Akhirnya apa? Rusak amal ibadah tadi, rusak. Jangan apalagi karena seseorang berbuat baik tadi, apalagi karena seseorang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Kada usah pian ba amal itu karena manusia. Tarkul amal li ajlin nas, ujar Sayyidina Fudal bin Iyad, tarkul amal, meninggalkan amal. Kenapa pian kada jadi ke masjid? Aku kalau ke masjid berjamaah nih kalau pina pas haji berbagi duit, kalau pina dikira orang gara-gara hendak mengejar duit tadi. Kada jadi pian ke masjid, kada jadi beribadah karena takut sebab manusia tadi itu sudah riya. Kada jadi beribadahnya tadi sudah riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Kalau pian beramal karena manusia, nah itu syirik sudah. Ibadah kalau pina-pina dibari lah. Nah ini sudah syirik, ini bukan riak lagi. Naudzubillah summa naudzubillah. Memang cuman akhir zaman itulah urusan harta, pangkat itu jadi tolak ukur. Idza kana akhiruz zaman kana qiyamuddinin nas wa dunyahum ad-darahim wad-danani. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, kina bila akhir zaman, nih bilanya kita nih akhir zaman, kira-kira cuman sampai kada ke akhir zaman kita nih, atau jangan-jangan kita nih sudah akhir zaman. Ujar Nabi, kina bila di akhir zaman umatku itu punya tolak ukur urusan dunia, urusan agama itu dirham dan dinar. Apa dirham dan dinar? Duit. Semakin banyak duit seseorang maka dianggap semakin mulia. Nah, buktinya apa? Wayah ini coba biarlah. Ada keluarga jauh benar. Itu keluargaku itu jelas, apalagi para hari raya nang kayak inilah. Itu keluargaku. Coba aja biar lihati nang diaku-akui keluargaku kesana kemari itu pasti orang nggak. Dan kadang seseorang itu dianggap sukses tiba isi anak. Alhamdulillah anakku sukses. Suksesnya kenapa? Rumahnya ganal, urusan duitnya banyak. Bukan nang soleh, bukan. Nang sukses itu karena urusan dunianya. Jangankan itu pian, urusan ulama aja kadang pian kita melihat ulama itu berberkah, ulama itu sukses. Kalau motornya apa motornya dulu? Motor mewah, rumahnya. Nah ini tolak ukur. Akhir zaman ujar Nabi tolak ukur itu dirham dan dinar, yaitu duit. Diakui keluarga, itu keluargaku karena inya berduit.
Sama lah pejabat lain sebagainya. Nah ini akhir zaman. Akhir zaman tolak ukur duit. Inna akramakum indallah atqakum. Padahal ujar Nabi SAW, yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah, di sisi siapapun, di sisi makhluk apapun, yaitu nang paling takwa kepada Allah, nang paling baik gawian, nang paling taat kepada Allah. Nah, cuman akhir zaman tolak ukur tadi yaitu duit. Akhirnya apa? Ketika ada urusan duit, ketika itu adalah berduit, akhirnya apa? Ada kerendahan hati. Nah, ini cuman perlu perhatikan di dalam kitab Bidayah itu disebutkan. Nah, Imam Ghazali menukil hadis baginda Nabi, man tawadha'a li ganiyin soleh salata dhahaba sulusadinahu. Barang siapa tawadu, tapi yang tawadu merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh. Ada orang sugih, tapi orang sugihnya ini baik, penyumbah yang dermawan, orangnya baikan, taat kepada Allah. Lalu pian ini menyuruk-nyuruk, ujar orang Banjar itulah, merendahkan diri pian. Barang siapa yang tawadhu merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh karena sebab kekayaannya, maka akan hilang 2/3 agamanya. Dalam riwayat yang lain akan hilang 2/3 adabnya. Artinya pian bebaik-baik, ini bukannya menyuruh kada baik lawan orang sugih kada, tetapi berlebihan. Ini para hari raya dah je baju belum tertukar bang lagi nah. Sama aja sih lah. Nah ini pian tawadhu kepada orang kaya yang soleh itu sudah salah. Padahal orangnya orang baikan, memang orang dermawan, memang orang yang soleh. Tapi ketawaduan pian, merendahnya pian kepada orang seperti itu bukan karena solehnya, tapi karena sugihnya. Maka akan hilang 2/3 agama kita, akan hilang 2/3 adab kita. Nah ini nang rancak terjadi. Apalagi hari raya hadang lah. Pokoknya nang terdepan di dalam keluarga itu nang pak iyanya berkisah tuh nang paling sugih biasanya. Nang kada berduit tuh urusan bebasuh piring aja di belakang jelas. Inna akramakum indallah atqakum. Nang paling mulia itu nang paling takwa kepada Allah. Ini kadang nang paling sugih ini puasa sempurna apa kada? Ketaatan sempurna atau tidak? Oh karenanya sugih perlu kita muliakan. Nah maka kalau nyapian berpikiran seperti itu tadi, sulusa dinahu, dhahaba sulusa dinahu, akan hilang 2/3 adab, akan hilang 2/3 agama. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan jangan pula pian melajari anak-anak pian mengemis. Ini hari raya lah minta THR, atau jangan-jangan pian juga lah, jangan. Sedikit-sedikit tetamu kawan umang alih bana bilanya para hari raya ini berjalan jelas. Kawan nih haur THR aja nang di amang. Kada ada lagi kisah nang lain sedikit-sedikit THR. Bepadah belum bepitrah, bepadah belum nukar baju. Nah ini ngarannya pian berharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Ini kalau merendahkan diri aja bisa hilang 1/3 agama, 2/3 adab. Kayak apa kalau merendahkannya itu meminta-minta? Ini salah satu gawian yang paling hina. Orang yang mengemis itu, yang ketujuh meminta-minta, kina hari kiamat, meminta-minta itu halal. Halal lah, meminta-minta itu halal. Yang minta THR, minta ini, minta itu, halal. Cuman orang yang ketujuh berharap lawan makhluk seperti ini, kina hari kiamat, inya datang kepada Allah dalam keadaan wajah yang meleleh. Ada bemuha, habis muhanya. Nah ini walaupun perbuatan yang diperbolehkan, tapi sesuatu yang sangat dibenci. Jangan ketujuh meminta-minta, apalagi ben melajari anak. Itu si paman datang, minta duit, minta THR. Dianggap, inilah, bang keliling pian ini, anak pian ini. Apalagi hari raya diulah nangka itu. Jangan biasakan, jangan jadikan mental anak kita, mental meminta-minta. Jangan biasakan. Bahkan kita melihat
cucu Sayyidil Habib Umar, anak beliau, itu hendak dibayari makan aja kadang kada mau. Hendak ditukarakan kadang. Tetamu di muka, di warung, ngapain sebagainya. Mereka kada mau, diajarkan tuh kada mau. Kada dibiasakan, ini bukan meminta, malah diberi. Kada mau. Kenapa? Penghormatan karena sebab keluarganya, mereka tidak mau. Nah, lalu kita membiasakan anak-anak kita seperti itu, berarti kita mendidik anak kita dengan didikan yang salah. Waman jawazal arba'ina lam yaglib khairuhu syarruhu falyatajahhas silan nar. Jadi barang siapa nang umurnya masuk 40, ujar Nabi SAW, sedangkan kebaikannya tidak mampu melampaui keburukannya, maka mempersiapkanlah dirinya untuk memasuki nerakanya Allah. Nah, jadi kita introspeksi, kita lihat-lihat nih gawian kita, pekerjaan kita, banyak baiknya kah, banyak buruknya? Sebenarnya sekedar ini, ujar Imam Ghazali, sudah cukup untuk menjadi nasihat. Yang pertama, tanda Allah berpaling daripada hambanya. Hamba tersebut disibukkan, Allah sibukkan dengan nilai-nilai yang kada ada manfaat, gawian-gawian kada ada manfaat. Maka kita lihat, ini kira-kira gawian kita nih banyak nang bermanfaat atau kada? Banyak gawian nang taat atau lalai? Nang kedua, apabila seorang hamba mengerjakan sesuatu yang nilainya bukan ibadah, maka akan pasti panjang penyesalan, kata Nabi, kina di akhirat. Dan yang ketiga, kalau umur sudah 40 lalu kebaikan kada kawa melampaui banyaknya keburukan, maka persiapkan diri memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya sudah pasti masuk neraka, tetapi ini dengan gawian seperti ini, kalau kada dirubah, berarti dia adalah orang yang harus memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita mendengar hadis ini, kita membaca hadis ini, kita belajar hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita dapat, itu memberikan teguran kepada kita. Pian renungkan, pian ingat-ingat, bukan hanya hari ini, esok-esok lah. Oh, umurku ni makin hari makin berkurang, bukan bertambah. Ada nang sudah 40, ada nang belum 40. Kira-kira hitung-hitung. Oh, ternyata aku ni banyak menggawi gawian nang kada bernilai. Ternyata di antara 24 jam hidupku pun sehari semalam, itu pun lebih banyak nang kada bernilai daripada nang bernilai. Nah, ini teguran bagi kita. Artinya kita ini terlalu dekat daripada hal-hal yang membuat kita dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu nasihat yang kedua, bagaimana sepatutnya, kata Imam Ghazali, menerima nasihat. Memberi nasihat itu sebenarnya mudah. Jadi menasehati itu mudah. Apalagi menasehati anak lah, itu mudah. Makanya dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kita menasehati dengan lisan. Cuman ada yang lebih bermanfaat, menasehati dengan perbuatan. Artinya kalau pian nasehati dengan lisan, dengan pandiran, tapi kada sesuai dengan gawian. Nak sumbahyang. Cuman nang menasehati kada sumbahyang. Nak puasa, cuman nang menasihati gak ada puasa. Nak jangan nangka ini, cuman nang menasihati nangka itu. Nah, makanya kata ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Gawian kita itu lebih baik daripada nasihat kita. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Karena setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apakah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang resmi, maksudnya mencari ilmu supaya dapat menjadi pegawai atau mendapat suatu gelaran resmi, dan senantiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan dirinya dan menghimpunkan kesenangan dunia, karena orang yang seperti ini selalu menganggap
bahwa hanya dengan sekedar memperoleh ilmu sudah cukup menjadi sebab keselamatan dan sebab kebahagiaan, dan tidak perlu beramal dengan amal yang dipelajarinya itu. Orang yang seperti ini sebenarnya terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli filsafah. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahwasanya seorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu telah diketahuinya, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Seperti apa yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhullah bi'ilmihi. Orang yang paling berat azabnya kina pada hari kiamat adalah orang yang alim. Orang alim di sini jangan pian berpikir itu ulama saja, tuan guru, kiai, ustadz saja. Orang alim di sini pian diberikan satu nasihat. Ini haram, jarah, ini haram. Berarti itu pian tahu bahwa itu haram. Ini dilarang. Oh berarti pian tahu itu dilarang. Oh ini kewajiban. Nangarannya kewajiban harus dikerjakan. Berarti pian tahu itu gawian. Lalu pian nang tahu tadi meninggalkan nang apa nang pian ketahui tadi. Nah ini orang alim juga ngarannya tahu. Nang kayak bubuhan ibu-ibu menutup aurat itu hukumnya wajib. Tahu ibu-ibu. Lalu kada menutup aurat. Nah ini alim juga dengan urusan aurat. Nah ujar Nabi, paling pedihnya azab seseorang adalah orang yang mana dia punya pengetahuan sampai kepadanya habar kewajiban, alimun la yanfa'ullah bi'ilmihi. Orang alim tapi tidak diberikan manfaat dengan ilmunya. Pengetahuan tadi kada ada manfaat. Pian tahun itu haram, tetap digawi. Pian tahu nangarannya riba itu dilaknat oleh Allah. Allah melaknat riba, si pemakan riba, peminjam riba, bahkan nang meminjamkan, bahkan nang menjadi saksi, bahkan nang tukang catat, semuanya dilaknat oleh Allah. Pian habar ini sampai kepada pian, ilmu ini sudah masuk ke telinga pian, cuman masih aja tetap jadi gawian, misalkan. Maka bagaimana? Maka masuk di sini. Asyaddun nas adaban yaumal qiyamati. Orang yang paling pedih azab pada hari kiamat yaitu tadi. Kada ada manfaat napa nang pian dengar, kada ada manfaat napa nang kita dapat. Ibu-ibu sudah diberikan nasihat sampai kepada ibu-ibu tentang taat kepada suami, taat kepada pasangan. Sampai sudah nasihat ini, wa ata'at ba'laha. Taat kepada pasangan salah satu jalan masuk surga yang begitu mudah bagi perempuan. Namun tetap ditinggalkan. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamati. Maka paling pedih azab kena pada hari kiamat orang yang tidak diberikan manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nangarannya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lain halnya pian nang tergelincir, nang terjatuh. Ulun memang ada niatan sudah hendak meninggalkan, cuman ulun kada kau meninggalkan. Kenapa? Tergoda pulang misalkan. Nah ini lain halnya. Kalau nyepian dengan kesadaran lah. Makanya ilmu itu tidak akan menjadi manfaat bagi kita kecuali setelah diamalkan. Tidak dikatakan seorang yang alim, senantiasa dikatakan orang yang jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Pian tahu nih haram di hadapan pian. Ujar pengetahuan pian, ujar ilmu kita, nih haram. Tapi tetap kita gawi misalkan. Datanglah bubuhan nang bank itu ke rumah pian, menawarkan, nih pian hendak ada duit. Siapa nang kada hendak duit lah, ditawari duit. Cuman sertifikat rumah aja jaminannya aja lah. Ini kan digoda pian lah, tapi ilmu memberitahu pian, oh ini gawian haram. Oh ini perbuatan yang dilarang.